tambah siji wae. Dendang gue. Yo. Rasa sangat bergairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu kan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Tujuan kami membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Setia Nugroho selaku guru mapel olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devia Koronesa, absen 8 bersama teman-teman saya. Saya Suwadi Ramadhani, absen 31. Saya Rizky, absen 28. Saya Maulana Fitri Hidayat, absen 16. Saya Rosyidul Hidayat, absen 29. Saya Ramadhani, absen 25. Saya Aura Indah Rembalamita, absen 6. Saya Winda Kristina, absen 33. Saya Puspita Dewi Diarum, absen 24. Saya Ferida Ilmi Saputri, absen 10. Saya Syafalina Nurhasana, absen 32. Saya Ranado Pramuda Wardani, absen 26. Saya Nimas Ayu Anggrahini, absen 19. Kami dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri Jumapolo. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian olahraga lempar lembing. Olahraga lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Olahraga ini membutuhkan teknik kecepatan dan kekuatan untuk dapat melemparkan lembing sejauh mungkin. Lempar lembing ini berasal dari dua kata, lempar yang berarti membuang jauh dan lembing yang berarti tongkat berujung runcing. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai olahraga lempar lembing. Kegiatan lempar lembing seringkali dilakukan oleh manusia pada zaman kuno untuk berburu binatang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga menggunakan lembing ini untuk berperang. Sebelum dijadikan sebagai olahraga, kegiatan lempar lembing ini lebih digunakan untuk beraksi dan melindungi diri. Setelah berabad-abad kemudian, lempar lembing dijadikan olahraga seperti sekarang. Lempar lembing ini sudah diperkenalkan sejak Olimpiade pada masa kuno sebagai bagian dari pentaton pada 708 sebelum Masehi. Selanjutnya, olahraga ini juga muncul di Jerman dan di Swedia pada tahun 1870-an. Lalu, olahraga lempar lembing ini secara resmi menjadi bagian dari cabang atletik pada Olimpiade modern sejak tahun 1908 untuk pria dan tahun 1932 untuk wanita. Selain itu, ada dua perkembangan yang telah memengaruhi perkembangan dari olahraga lempar lembing ini. Yang pertama adalah menggunakan cakram sebagai alat putaran untuk melempar. Metode tersebut menghasilkan jarak yang baik untuk melempar, namun metode tersebut juga sering dilarang. Yang kedua adalah aturan agar atlet tidak membelakangi arah lemparan. Di sini saya akan menjelaskan teknik memegang lembing. Ada 3 teknik memegang lembing. Yang pertama, teknik Amerika. Nah, cara memegangnya seperti ini. Teknik yang kedua, teknik Finlandia. Memegangnya caranya seperti ini. Yang ketiga, teknik jepit. Cara memegangnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang peraturan umum dalam lempar lembing. Yang pertama, peralatan lempar lembing. Dalam alat lembing terdiri dari 3 bagian, yaitu mata lembing, badan lembing, dan juga tali lembing. Badan pada lembing terbuat dari metal, lalu mata lembing lancip dengan ujung yang panjang. Berat lembing untuk putra adalah 800 gram, sedangkan untuk putri sebesar 600 gram. Panjang lembing untuk putra adalah 2,6 sampai 2,7 meter, sedangkan lembing untuk putri memiliki panjang 2,2 sampai 2,3 meter. Yang kedua, lintasan awal lempar lembing. Panjang lintasan awalan lempar lembing tidak boleh lebih dari 36,5 dan tidak kurang dari 30 meter. Yang ketiga, area pendaratan lempar lembing. Area pendaratan ini ditandai dengan busur yang ditarik dan dititik pusatkan dengan sudut 29 derajat. Yang keempat, penilaian lempar lembing. Dalam penilaiannya, lempar lembing ini menggunakan bendera sebagai suatu simbol. Bendera putih digunakan jika
lemparan dilakukan dengan benar dan menancap sukses di area pendaratan. Sedangkan bendera merah digunakan untuk menandakan bahwa lemparan yang dilakukan itu salah. Suatu lemparan lembing diukur dari tanda yang terdekat dengan mata lembing sampai ke bagian dalam lingkaran, lalu mengukur tanda antara tanda tersebut. Beberapa unsur penilaian adalah bagaimana cara memegang lembing yang benar dan pendaratan lembing yang paling jauh dan tepat. Halo teman-teman, berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang membawa lembing. Yang pertama, pegang lembing dan posisikan lembing berada di atas bahu seperti ini. Dalam posisi siku harus searah ke depan. Lalu diarahkan lembing ke depan dengan kemiringan 40 derajat arah lemparan yang dituju. Dan yang kedua, melangkah pertama usahakan arah pinggul kalian tegak lurus dengan area target. Sebelum melempar, kita harus lari terlebih dahulu. Sedangkan atlet biasanya sampai 13 hingga 18 langkah. Selama berlari, kalian harus memastikan posisi memegang lembing harus sesuai dengan titik awal. Ketika kamu telah mencapai langkah akhir, putar kaki yang berlawanan dengan tangan kamu memegang lembing. Lalu arahkan pinggul kalian ke target lembing. Nah teman-teman, berikut video-video praktek saya dan teman-teman. Selamat menyaksikan. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, tujuan kami membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Yusuf Nugroho selaku guru mapel olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devia Hoirunisa absen 8 bersama teman-teman saya. Saya Ramadhani dari absen 25. Saya Rosyid Hidayat absen 29. Kok ada yang Selain itu, ada dua pengembangan yang telah mempengaruhi pengembangan dari olahraga tahun ini. Yang pertama adalah menggunakan cakram sebagai alat putaran penglempar. Metode tersebut menghasilkan jarak yang Di sini saya akan menjelaskan teknik memegang lembing. Teknik Yuk. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Guys, panas banget. Kita habis latihan lempar lembing buat video di lapangan Curug SMA Jumapolo ya. Dadah. Ini teman-teman saya. Bentar, aku mau nge-vlog dulu sama Rina. Dadah. Ini kita praktek lempar lembing ya. Kita harus diperhatikan pokoknya ya. Ini teman-teman pada latihan. Ya, dadah.